Hai Eris, selamat datang di channel saya Destinasi Teras, saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi orang-orang yang menyayangi kamu dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Untuk video kali ini, seperti biasa ya, saya akan membacakan update energi percintaan kalian. Saya akan melihat bagaimana energinya dia, energinya kamu, bagaimana situasi yang terjadi dalam koneksi kalian. Saya juga akan melihat bagaimana potensial outcome-nya, dan nanti di akhir saya juga akan tambahkan dari oracle-nya. Siapa tahu ada saran masukan atau petunjuk lainnya untuk kalian. Nah, tapi perlu saya ingatkan dulu ya, karena readingan ini sifatnya general, so pasti energinya tidak akan resonate untuk semuanya. Bisa kebolak-balik, bisa hanya sebagian saja yang resonate, atau bahkan tidak resonate sama sekali. Kalau tidak resonate, itu tandanya pesannya bukan untuk kalian ya. Jangan dipaksain. Dan saya berharap kalian juga bisa bijaksana dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diseriusin. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan langsung saja mulai ya. Saya akan melihat energi kamu dulu. Di sini ada Six of Cups, ada Seven of Swords, ada Five of Wands. Sekarang saya akan lihat energinya dia ya. Di sini ada Ten of Swords, Six of Swords, Nine of Wands, dan di overall energy untuk readingan ini ada King of Cups. Wah, oke. Saya nggak tahu apakah ini adalah energi seseorang yang sepertinya memberikan pengaruh yang besar sih ya dalam kehidupan percintaan kamu. Dia bisa dari water sign atau zodiak lain pun bisa ya, selama energinya relate dengan kalian. Nah, yang saya lihat sepertinya memang ada cinta sih ya yang kamu rasakan terhadap dia. Tapi ya, who knows ya, kita keep dulu. Saya harus lihat dari energi lainnya dulu ya untuk memperjelas pesan itu apa. Oke, saya akan mulai dari energi kamu dulu. Di sini ada Six of Cups. Oke. Karena Six of Cups ini kan bisa menggambarkan tentang orang yang datang dari masa lalu. Bisa juga menggambarkan tentang memori, kenangan. Atau ini juga bisa diartikan keluarga sih ya. Saya melihat ada dua skenario ya kalau seperti ini. Skenario yang pertama, ini pesannya bisa saja ditujukan ke kalian yang saat ini sedang terkoneksi dengan seseorang. Bisa juga ke kalian yang hubungannya sudah berpisah. Ya, kalau memang situasinya ada seseorang yang saat ini sedang dekat sama kamu. Ketika kamu melihat dia, saya merasakan ada perasaan cinta sih yang kuat yang kamu miliki terhadap dia. Tapi entah memang kondisinya ada salah satu di antara kalian yang posisinya sudah menikah, sudah berkeluarga, atau mungkin keduanya memang sudah sama-sama menikah. Saya merasakan ada perasaan koneksi batin yang kuat sih yang kamu rasakan terhadap dia. Ya, entah ketika kamu melihat dia, meskipun mungkin kamu baru bertemu sama dia, tapi kesannya kayak batin kamu tuh sudah mengenal ya dengan baik siapa dia orangnya. Kadang mungkin kamu juga sering kali bingung ya dengan perasaan kamu. Apakah perasaan ini cinta atau hanya sebatas kayak rasa kagum semata? Sih, karena ada Seven of Swords di sini. Ketika kamu melihat koneksi ini, jika memang seandainya dia sudah menikah, sudah punya pasangan, atau kamulah yang sudah menikah, sudah punya pasangan, sebenarnya kamu sadar ya, kamu gak akan mungkin mencintai seseorang yang sudah menikah, sudah punya pasangan, atau kamu juga gak mungkin mencintai seseorang selain pasangan kamu. Kamu juga tahu gitu ya, apa yang baik, apa yang enggak. Tapi dalam situasi ini, karena ada Five of Wands di sini, kalau ini menyangkut masalah perasaan, kamu juga sepertinya nggak bisa membohongi ya diri kamu sendiri. Kalau selama ini sepertinya ada dorongan hasrat yang kuat yang kamu miliki untuk ingin mendekat ke dia. Tapi karena ada banyak hal yang kamu pertimbangkan, kamu pikirkan, sehingga kamu kayaknya lebih memilih untuk memendam ya perasaan ataupun harapan yang kamu miliki ya terhadap koneksi ini. Dan endingnya kamu tuh kayak sering kali menghadapi konflik internal ya dalam hati kamu antara pemikiran logika ataupun dorongan dalam hati kamu. Manakah keyakinan yang harus kamu ikuti? Nah, karena kamu sepertinya nggak bisa memutuskan ya akan bagaimana. Itulah kenapa sepertinya beberapa di antara kalian ada yang lebih memilih untuk tetap pasif
ataupun memendam sih ya perasaan cinta yang kamu miliki terhadap dia. Nah, sedangkan kalau dalam pandangannya ya, karena ada Ten of Swords di sini, saya merasakan ada energi mirroring sih ya dalam konteks meskipun mungkin kamu tidak terucap ya secara lisan kalau kamu tuh sayang sama dia. Tapi sepertinya dia secara batin juga bisa merasakan hal yang sama ya terhadap kamu. Seolah kayak apa yang kamu pikirkan tentang dia, dia juga bisa memikirkan hal yang sama. Mungkin dia juga bisa merasakan perasaan yang sama. Tapi karena keduanya itu sama-sama memendam ya perasaan masing-masing. Sehingga hal tersebut justru membuat dia itu kayak tersiksa ya oleh perasaan dia sendiri. Ya, karena ada Six of Swords. Sebenarnya keinginan dia untuk ingin bergerak datang ke kamu itu ada sih ya, tapi karena ada Nine of Wands, dia juga kayak merasa khawatir ataupun takut. Pertama mungkin karena dia juga nggak tahu ya dengan pasti bagaimana pandangan kamu terhadap dia. Kamu juga punya perasaan yang sama atau tidak. Dia akan berspekulasi dalam hal ini. Terlebih mungkin karena situasi dan keadaan yang tidak mendukung. Dia juga khawatir ataupun takut tindakan yang dia lakukan nantinya akan menciptakan konflik ataupun masalah ya di masa depan. Dan sepertinya hal inilah yang dia hindari. Itulah kenapa kalaupun ada perasaan cinta yang sama-sama kuat, tapi keduanya tuh kayak lebih memilih untuk mencintai dalam diam saja sih ya. Nah, sedangkan kalau energinya mengarah pada orang yang ada di masa lalu kamu, ya, saya merasakan sepertinya beberapa di antara kalian mungkin ada yang pernah ya berdealing dengan seseorang. Entah situasinya hubungan kamu dan dia memang saat ini sudah berpisah ya. Beberapa di antara kalian juga sepertinya ada yang sudah lama ya nggak ketemu, nggak komunikasi. Meskipun saya merasakan ada energi di mana kamu dan dia sudah berpisah cukup lama, tapi karena ada Six of Cups, sepertinya kamu masih bisa ya merasakan ada perasaan yang kuat yang kamu miliki terhadap dia. Ya, mungkin kamu masih sering mikirin dia, mungkin kamu juga masih sering ya mengingat momen kenangan yang terjadi dalam hubungan kalian di masa lalu. Hanya saja karena ada Seven of Swords di sini. Mungkin ini ya yang menjadi alasan kenapa kamu dan dia itu memutuskan untuk berpisah. Meskipun saya merasakan ada cinta yang kamu rasakan, tapi sepertinya kamu juga masih mampu ya menilai manakah hubungan yang baik, mana yang enggak. Entah pada saat dia dan kamu terkoneksi memang dia pernah melakukan tindakan manipulatif, dia pernah melibatkan karmik dalam hubungan kalian, atau memang hubungan kamu dan itu bisa dibilang hubungan yang toksik. Entah perpisahan yang terjadi juga diakhiri dengan cara yang kurang baik, entah meninggalkan luka, kekecewaan, kesedihan ya dalam hati kamu. Nah, ketika kamu memandang koneksi ini, sebenarnya sisi logika kamu tuh tahu bahwa kamu tuh harus meninggalkan dia. Hubungan-hubungan seperti ini tuh bukanlah hubungan yang baik untuk kamu perjuangkan. Kamu sadar ya akan hal tersebut. Tapi karena ini menyangkut masalah hati, sebenarnya jauh dalam hati kamu. Saya merasakan ada cinta yang masih kuat sih ya yang kamu miliki terhadap dia. Hanya saja karena tidak ada usaha perjuangan, kamu juga sepertinya mulai ya belajar untuk menerima keadaan. Mungkin saja memang pertemuan kamu dan dia itu hanya sebatas kayak pembelajaran saja. Nah, sedangkan dalam pandangannya dia ya, karena ada Ten of Swords, ada energi di mana dia juga sepertinya terluka sih ya karena perpisahan yang terjadi. Meskipun dia tidak menunjukkan ya ke orang lain, tapi saya merasakan beberapa di antara mereka ada yang mengakui ya berpisah sama kamu, mampu juga memberikan pengaruh yang besar ya dalam kehidupannya. Ya mungkin dia juga seringkali overthinking, gelisah, merasa nggak tenang. Karena yang saya rasakan sepertinya jauh dalam hatinya perasaan cinta itu ada, tapi seolah-olah kayak dia itu ingin mencoba untuk memanipulasi ya dirinya sendiri. Dia mensabotase dirinya sendiri untuk tidak mau jujur gitu ya mengakui apa yang dia rasakan terhadap kamu. Ya mungkin karena dia juga punya alasan sih ya dalam hal ini. Tapi yang saya rasakan sepertinya ketika kamu dan itu berpisah, dia juga merasakan rasa sakit yang sama besarnya sih ya seperti kamu. Ya, karena ada Six of Swords. Ada energi di mana dia itu ingin berusaha untuk move on. Kalau seandainya kamu melihat dia itu berdealing dengan seseorang yang lain, dia terlihat kayak enjoy dengan kehidupannya. Mungkin ada juga yang terlihat kayak sudah move on gitu ya dari kamu. Saya merasakan seperti itu adalah kamuflase sih ya untuk menutupi keresahan hati yang dia rasakan selama ini.
Karena yang saya rasakan, kalaupun seandainya dia bersama dengan seseorang yang lain, tapi sepertinya fokus hati dan perhatian dia itu masih tertuju sama kamu sih ya. Oke. Saya nggak tahu situasi mana yang relate dengan kalian, ya silakan aja sesuaikan. Kalau nggak relate ya berarti memang pesannya tidak ditujukan untuk kalian ya, sesimpel itu. Kita keep dulu ya. Di sini ada, wah, karmic relationship. Wah, sepertinya relate ya dengan apa yang saya ceritakan. Kalau energi mengarah pada seseorang yang saat ini sedang dekat sama kamu. Meskipun saya merasakan saat ini memang kamu dan dia itu belum menunjukkan progres yang berarti ya dalam hubungan kalian. Masih hanya sebatas kayak berteman baik. Mungkin kalian juga nggak berani gitu ya untuk mengekspos perasaan yang kamu rasakan terhadap dia. Tapi yang saya rasakan, sepertinya dia juga memiliki perasaan yang sama ya terhadap kamu. Dia hanya butuh jalan ataupun sinyal respon yang positif saja dari kamu ataupun keberanian ya untuk mengambil resiko. Nah, kalau seandainya dia melihat ada respon ataupun jalan dalam hubungan ini, saya merasakan bisa saja entah kamu dan dia itu akan menjalani hubungan. Ya, mungkin awalnya hanya sebatas kayak intens, deket, lebih banyak menghabiskan waktu bersama, makan bareng gitu ya, jalan bareng. Tapi sepertinya ini juga akan jadi satu peringatan sih ya untuk kamu. Kalau seandainya kamu tidak mampu mengontrol perasaan dan hati kamu, saya khawatirnya beberapa di antara kalian ada yang akan menjalani hubungan karmik. Dan ingat ya, hubungan karmik itu pasti ada konsekuensi, ada tantangan, resiko yang harus siap juga kamu terima. Oke, kita lihat lagi di sini ada The Dragonfly. Entah energinya mengarah pada orang masa lalu ataupun ke seseorang yang saat ini sedang terkoneksi dengan kamu. Saya merasakan ketika dia melihat koneksi ini, ada banyak perubahan sih yang terjadi dalam dirinya. Seolah kayak kamu tuh mampu mengubah dunianya, mampu juga menciptakan pengaruh yang besar dalam dirinya, kayak dia itu seringkali mimpiin kamu, mungkin dia juga kayak sulit gitu ya untuk bisa melepaskan perasaan dia, pandangan dia terhadap kamu. Saya merasakan ada koneksi spiritual sih dalam koneksi kalian. Saya nggak tahu apakah beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan twin flame, atau kalau kalian tidak berdealing dengan twin flame, saya merasakan sepertinya memang ada koneksi spiritual tuh dalam konteks memang sengaja semesta itu mempertemukan kamu dan dia karena ada sebuah tujuan ataupun maksud tertentu sih ya. Ini bisa mungkin akan membantu kamu untuk menghapus karma masa lalu kamu, membantu kamu untuk bertumbuh secara spiritual, secara pemikiran. Itu juga bisa. Ya, sepertinya tidak hanya dia ya, tapi yang saya rasakan sepertinya kehadiran orang tersebut juga memberikan pengaruh yang besar sih ya dalam kehidupan kamu. Oke, kita lihat lagi di sini ada date. Ya, kalau energi mengarah pada seseorang yang saat ini sedang dekat sama kamu. Sebenarnya dia itu menginginkan, ingin berkencan loh sama kamu. Dia ingin intens menjalani hubungan sama kamu. Atau kalau energinya mengarah pada orang yang ada di masa lalu kamu, saya merasakan saat ini dia memang sedang dekat sih ya dengan seseorang yang lain, tapi seperti yang saya singgung tadi, meskipun dia sedang dekat dengan seseorang, tapi sepertinya fokus hati dan perhatian dia itu masih tertuju sama kamu sih ya. Sepertinya hal tersebut hanya sekedar pengalih perhatian dia saja ya, untuk mengalihkan pikiran dia dari kamu. Oke, kita lihat lagi di sini ada wow, twin flames. Ya, sepertinya relate ya dengan apa yang saya ceritakan. Kalau kita berbicara tentang hubungan twin flame, hubungan twin flame itu pasti ada tantangan yang berat ya, kayak perbedaan kah, penerimaan, ego. Kalian berdua itu harus sama-sama memiliki vibrasi yang sama ya. Kalau domplang, kalau tidak berimbang, maka hubungannya itu akan sulit untuk terwujud. Ketika satu mendekat, satunya lari. Ketika yang satunya lari, yang satunya mendekat. Terus aja kayak gitu. Jujur hubungan twin flame itu capek sih ya. Terus satu-satunya cara gimana agar kalian bisa bersatu? Ya caranya surrender. Tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu harus mengejar, meminta gitu ya, karena kalian berdua itu memang udah terkoneksi secara batin, secara otomatis gitu ya. Atau enggak diminta, atau enggak kejar-kejar pun, kalian berdua itu akan tetap bersatu. Tapi persatuan di sini enggak mesti melulu tentang
persatuan fisik saja, tapi secara jiwa juga bisa ya. Artinya gini, kalau kalian nggak bisa bersatu secara fisik, itu tandanya pertemuan kamu dan dia itu hanya sebatas kayak pembelajaran saja. Tapi kalau seandainya kalian mampu melewati tantangan yang ada, kalian bisa menerima perbedaan yang ada, mampu melepas ego, baru hubungan ini bisa terrealisasi secara fisik. Kalau salah satu ada yang masih mengedepankan ego, masih nggak siap untuk menerima perbedaan yang ada, ataupun masih belum memahami tentang arti dari cinta tanpa syarat, ya akan sulit ya untuk terrealisasi. Oke, kita lihat lagi di sini ada mask, sih. Ini kan artinya topeng. Entah energi yang mengarah pada seseorang yang saat ini sedang dekat sama kamu. Kalau kamu saat ini masih menerka-nerka ya, bagaimana sih perasaan dia ke kamu? Ini udah jelas ya, sepertinya dia memang jatuh cinta. Perasaan yang dia miliki itu sama besarnya ya, seperti apa yang kamu rasakan terhadap dia. Begitu juga dengan energi orang masa lalu kamu. Ada energi di mana dia itu sedang menutupi ya, wajah ataupun perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu. Ya mungkin karena dia memang masih belum siap ya menerima tantangan yang ada, belum siap mengakui tentang perasaan yang dia rasakan, atau mungkin karena egonya masih bermain, sehingga dia berpikir menghindar ataupun menutupi perasaan yang dia rasakan terhadap kamu. Itu adalah pilihan yang terbaik, dengan harapan, siapa tahu dengan proses berjalannya waktu, perasaan dia terhadap kamu itu akan memudar dengan sendirinya. Itu juga bisa. So, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat dari oracle-nya ya. Di sini ada will. Will ini kan bisa diartikan tekad, keinginan, kehendak bebas juga bisa ya. Kalau energi mengarah pada seseorang yang saat ini sedang terkoneksi dengan kamu, sepertinya ini hanya masalah kemauan seseorang saja sih ya untuk menciptakan perubahan dalam koneksi ini. Kalau seandainya entah kamu ataupun dia ingin menciptakan perubahan dalam koneksi ini. Tapi ingat ya, kalaupun saya melihat potensi untuk kamu bisa membangun hubungan sama dia itu ada, tapi manusia juga punya kehendak bebas ya untuk menentukan apapun yang baik dalam kehidupannya. Nah, jangan sampai ketika kamu melihat situasi yang ada, udah tahu nih, dia sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan, tetap memaksakan diri untuk mengikuti hasrat dan ego yang kalian miliki, yang endingnya mungkin nanti hanya akan menciptakan entah itu penderitaan, kesedihan, kecewaan mungkin ya, ataupun masalah yang besar di masa depan. Nah, jangan sampai kamu tuh mengalami fase seperti itu, karena kenyamanan, kebahagiaan yang kamu rasakan itu pasti hanya sebatas sementara saja. Tapi kamu harus menanggung ya, karma, kesedihan yang mungkin akan kamu terus tanggung ya seumur hidup kamu. Nah, mumpung masih ada kesempatan, inilah saatnya untuk kamu bisa mengendalikan diri kamu. Iya, karena untuk bisa menunjukkan perasaan cinta itu kan nggak mesti disertai juga dengan kepemilikan secara fisik ya. Kamu masih bisa berteman baik, jadi sahabat yang baik. Saling mendukung, mendoakan. Itu juga bagian dari cinta ya, yang sebenarnya. Oke, kita lihat lagi di sini ada growth. Kalau energi mengarah pada orang yang ada di masa lalu kamu, sebenarnya secara nggak sadar ya, dia juga sudah mulai ya merasakan ada efek ataupun dampak perubahan sih dalam dirinya. Ya, kalau dia mengingat apa yang terjadi dalam hubungan kalian, sebenarnya dia juga tahu ya bahwa dia punya masalah yang belum tuntas sama kamu. Dia harusnya datang ke kamu untuk meminta maaf, menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Tapi yang saya rasakan ya, kenapa saat ini dia memilih untuk pasif? Tidak berencana untuk ingin melakukan sesuatu dengan koneksi ini. Karena saya merasakan ada divine timing, ada proses, dan sepertinya kalian berdua juga memiliki pandangan yang berbeda ya. Kalau kamu, sepertinya kamu memang sudah paham betul ya apa itu koneksi spiritual, koneksi twin flame. Mungkin kamu juga sudah mengalami fase kayak kebangkitan spiritual. Tapi dia sendiri kayak masih belum mengerti apa itu koneksi spiritual, apa itu hubungan twin flame. Meskipun secara jiwa ya, ada sih ya bagian dalam dirinya yang sadar bahwa setelah bertemu dengan kamu tuh mampu memberikan perubahan yang besarkah, pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Tapi saya merasakan ada energi di mana dia itu masih denial ya dengan keadaan. Seolah-olah kayak dia itu masih belum siap untuk menerima kamu, ataupun belum memahami tentang arti cinta tanpa syarat itu sendiri.
Ya, mungkin dengan adanya perpisahan yang ada, ini juga akan membantu dia untuk bertumbuh, tapi ya who knows ya. Apakah kedepannya dia akan memperjuangkan koneksi ini atau tidak? Sepertinya ini hanya bisa dijawab oleh waktu sih ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada resilience. Ini kan artinya ketahanan. Seseorang yang tahan ya, tahan banting. Orang yang memiliki pengalaman hidup yang berat dan jiwa mentalnya itu udah teruji. Kalau energi mengarah pada kalian yang hubungannya sudah berpisah, sepertinya ini hanya menggambarkan tentang situasi saja sih ya dalam hubungan kalian. Sepertinya memang hubungan kamu dan dia itu bisa dibilang menguras tenaga, energi, waktu, dan pikiran sih ya. Mungkin hubungannya juga kayak sering kali on off. Tapi yang saya rasakan, sepertinya apa yang terjadi dalam koneksi kalian, mungkin nggak kamu sadari ya. Sepertinya hal tersebut justru menguatkan sih ya mental kamu. Membuat kamu juga bertumbuh dewasa. Kamu juga kayak mulai memahami ya apa yang baik, apa yang enggak. Kamu juga sepertinya sedikit demi sedikit mulai memahami makna dari pertemuan ini. Dan saya merasakan sepertinya hal tersebut justru membentuk kamu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, jauh lebih siap ya secara mentally. Karena yang saya rasakan seperti memang ada sih ya hal-hal yang semesta siapkan untuk kamu di masa depan. Ya entah apapun itu ya. Saya merasakan sepertinya kamu memang harus bisa melewati dulu ya tantangan yang ada. Belajar untuk melepas, surrender, dan meyakini dengan jalan takdir yang sudah Tuhan pilihkan untuk kamu. Ketika kamu sudah rilis, ketika kamu sudah surrender, saya merasakan akan ada hal-hal besar sih yang akan kamu temui di masa depan. Ya, ini bisa berkaitan tentang hubungan, mungkin bisa juga ke materi ya, ke finansial, ke karir ataupun perubahan-perubahan positif lainnya yang bisa saja akan kamu temui di masa depan. Oke, kita lihat lagi di sini ada wow. Relate ya dengan apa yang saya ceritakan. Ada di unexpected ya untuk kalian yang sudah berpisah. Sepertinya semesta berharap agar kamu tuh bisa menuntaskan ya siklus lama kamu. Karena saya merasakan ketika kamu sudah melepas siklus lama kamu, akan ada hal baik yang akan kamu temui ya di masa depan. Sambut saja apapun itu. Karena saya yakin itu adalah hal yang baik ya untuk kamu. Begitu juga dengan energi orang yang saat ini sedang dekat sama kamu. Meskipun saya merasakan saat ini posisinya kamu dan dia masih diem-dieman, masih ya belum ada yang mau terbuka. Tapi kalau seandainya ada salah satu di antara kalian yang memang ingin berinisiatif untuk melakukan sesuatu dengan koneksi ini, saya merasakan akan ada perubahan yang masif sih ya dengan koneksi ini. Nah, hati-hati ya. Saya sudah memperlihatkan gambaran besarnya seperti apa. Kalau dia memang posisinya sudah menikah, kamu sudah menikah, lebih baik sih berikan batasan. Kecuali kalau misalkan kalian berdua masih sama-sama single, ya baru kamu boleh memutuskan ya, apakah kamu akan menjalani hubungan yang ada atau tidaknya. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!